Berjumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup di tahun 2022 ini. Kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan selalu karuniakan bagi kami, tetapi juga penjagaan dan penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Kendati pun kami menghadapi berbagai tantangan, persoalan ataupun masalah, kasih dan penyertaan serta naungan kasih-Mu akan terus tetap menjagai dan melindungi kami. Saat ini kami akan membaca bagian firman Tuhan. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas kami sekalian, baik hamba yang menyampaikan pemberitaan firman, tetapi juga pemirsa channel Klavos Sukacita. Di mana saja berada, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini memberikan kekuatan, memberi pengharapan, memberikan sukacita, damai sejahtera, tetapi juga membimbing dan memampukan kami semua di dalam kami melewati hari-hari kehidupan, terlebih lagi di dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan masalah hidup kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Tentang janji keselamatan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita, dari bacaan kita Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17 ini menjadi tema adalah Tuhan pahlawanku. Isi kitab Sefanya dibagi atas 3 pasal, dan kitab ini berisikan murka Allah terhadap perbuatan jahat, tetapi juga janji keselamatan serta kebahagiaan kepada orang yang percaya pada akhir zaman, atau dikatakan di sini adalah hari Tuhan. Kitab ini ditulis pada waktu keadaan negeri Yehuda dan Yerusalem penuh dengan penyembahan berhala, Sefanya pasal 1 ayat 4, percaya pada bintang-bintang, Sefanya pasal 1 ayat yang ke-5, percaya pada dewa-dewa, Sefanya pasal 1 ayat yang ke-6, tidak mau tahu tentang Allah, Sefanya pasal 1 ayat 12, mencintai harta duniawi, Sefanya pasal 1 ayat 18, dan banyak ajaran palsu yang menyebabkan hamba-hamba Tuhan menjadi murtad, Sefanya pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan melalui Nabi Sefanya disampaikan mengenai akan datangnya hukuman atas orang-orang yang sesat itu. Nubuat-nubuat yang diberikan oleh Sefanya merupakan suatu nubuatan yang menentang kemerosotan moral yang terjadi ketika zaman Raja Manase. Selama masa pemerintahannya, semua suara nabi yang bertentangan dengan kehendaknya didiamkan dengan cara ditindas. Namun pada masa pemerintahan Raja Yosia, semuanya berubah. Hal ini dikarenakan pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia dalam bidang keagamaan, dan di mana Yosua berusaha juga untuk mengembalikan Israel supaya menyembah Allah Yahweh. Pemirsa channel Klavos Sukacita, Sefanya menekankan bahwa orang-orang yang setia terhadap Tuhan merupakan orang-orang pilihan Tuhan, sehingga mereka akan terhindar dari murka Allah. Sebab akan datang hari Tuhan yang membawa pengharapan bagi setiap orang yang setia, tetapi juga membawa penghukuman bagi yang tidak setia. Dalam bacaan kita, tema adalah Tuhan pahlawanku. Di sini Nabi Sefanya juga hendak menyampaikan kepada kita di hari ini melalui apa yang baru saja saya terangkan tentang maksud tujuan ditulisnya kitab Sefanya ini, bahwa ada penghukuman tetapi juga ada keselamatan pada hari Tuhan yang semakin mendekat. Dan keselamatan itu akan dibawa atau diberikan oleh Tuhan apabila setiap umatnya hidup di dalam ketaatan, takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, percaya akan kuasanya, dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Keselamatan itu akan dialami. Dan keselamatan itu datang dari pihak Allah yang digambarkan oleh Nabi Sefanya sebagai pahlawan
yang menyelamatkan setiap orang yang terbelenggu karena ada ikatan dosa yang mengelilingi, atau terbelenggu karena persoalan-persoalan, terbelenggu karena masalah-masalah yang menghimpit, tetapi tidak mengganggu keyakinan dan tidak mengganggu iman orang yang terbelenggu itu. Karena itu Allah akan datang, atau Tuhan akan datang seperti pahlawan yang menyelamatkan, yang membebaskan, dan yang melepaskan dari segala ikatan dunia atau dari segala penjajahan karena dosa. Pemirsa channel Klavos Sukacita, di tahun 2022 banyak sekali rencana kehidupan kita di tahun ini. Baik itu menyangkut pekerjaan kita, menyangkut pelayanan kita, menyangkut pendidikan, menyangkut anak-anak ataupun keluarga kita, menyangkut setiap usaha-usaha yang mau kita kerjakan di tahun 2022. Dari firman Tuhan diingatkan kepada kita bahwa ketika kita hidup, berjalan bersama dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan selamat. Kita akan diberkati, kita akan dipimpin, kita akan dituntun, kita akan dijagainya melewati hari-hari hidup di tahun 2022 ini. Tetapi jika kita hidup tidak taat, tidak setia, tidak mau mendengar suara Tuhan, atau berlaku fasik dalam hidup kita dengan hidup menurut keinginan daging, kemabukan, pesta pora, persinahan, iri hati, kedengkian, maka tidak mustahil hukuman Allah akan turun atas kehidupan kita. Karena itu pilihlah yang tepat di dalam hidup ini. Maukah kita menerima berkat Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah hidup menurut kehendak dan kasih-Nya. Sebab Israel yang dicintainya ia didik secara luar biasa. Ia tidak mengingat-ingat kecintaannya kepada bangsa itu, tetapi dalam didikannya kepada bangsa itu, dia mau supaya bangsa itu berubah. Dan dia juga mau supaya bangsa itu hanya berpaut kepadanya. Apalagi kita manusia saat ini. Allah juga menghendaki kesetiaan kita yang sungguh kepada Tuhan. Ia tidak mau diduakan seperti halnya juga dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan baik itu suami atau istri tidak ingin diduakan dengan keinginan-keinginan yang lain, dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain di luar apa yang menjadi miliknya saat ini. Oleh karena itu kita diingatkan supaya ketika kita berpaut hanya kepada Tuhan, maka marilah kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita hanya dengan Tuhan. Jangan membiarkan diri kita diombang-ambingkan lewat hawa nafsu dan rupa-rupa keinginan dunia yang akhirnya menyesatkan kita dan lalu membuat kita mendapat hukuman dari setiap perbuatan dan tindakan kita. Mari hidup di dalam ketaatan akan firman-Nya, percayakan kuasa-Nya. Allah penolong kita akan membebaskan kita, melepaskan kita, dan menolong kita untuk dapat menjalani setiap perjuangan dan tantangan ataupun setiap rencana rancangan dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah pahlawan dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau membimbing kami, Engkau mengarahkan kami, Engkau melepaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami. Dan di saat ini Tuhan, kami berkomitmen melangkah di tahun 2022 bersama dengan Kristus, satu-satunya juru selamat kehidupan kami. Sebab Engkaulah yang akan terus menopang kami dan menjaga kami. Biarlah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami yang masih penuh dengan tanda tanya tetapi penuh dengan segudang rencana ini, kami taruh seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah dengan Tuhan, maka segala yang kami taruh itu Tuhan akan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.